Bapak Ibu pernah lahir? Pernah lahir? Pernah. Bapak Ibu pernah meninggal? Bapak Ibu pernah lahir? Sering. Pernah. Bapak Ibu pernah meninggal? Loh, gak jawab, bingung. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau kita pernah lahir, berarti Bapak Ibu kita semua ini juga pernah meninggal. Kalau ditanya, kapan Bapak Ibu lahir? Kira-kira tahu Bapak Ibu pas lahir kapan? Ada yang tahu? Ternyata juga kita tidak tahu. Sama halnya dengan kalau kita ditanya, pernah meninggal, kapan pernah meninggal? Ya secara kesepakatan ya kita memang belum meninggal. Tapi secara dhamma yang tinggi, kita ini sudah mati, hidup sesungguhnya. Itu secara dhamma yang tinggi, secara kebenarannya. Karena kita setiap saat kan berubah. Jadi mati, hidup. Tapi masih terus berputar. Oleh karena itulah Guru Agung kita mengajarkan dhamma di dalam Paticca Samuppada. Paticca itu artinya bersebab. Samuppada kemunculan. Jadi kemunculannya itu bersebab. Jadi di sini adalah ingin menjelaskan bahwa sesuatu yang muncul itu ada kepadaman. Kita mendapat bahagia. Ada sebabnya tidak? Bapak Ibu bahagia ada sebabnya tidak? Ada. Kalau Bapak Ibu menderita ada sebabnya tidak? Ada juga. Tetapi saat kita mengalami penderitaan, seolah-olah penderitaan kita bertahan lama. Kalau bahagia, seolah-olah kebahagiaan kita ini hanya sebentar saja. Numpang lewat. Tetapi kalau mengalami penderitaan, dibawa sampai mau tidur, sampai tidak bisa tidur, terbangun masih menderita lagi. Terus dibawa kemana-mana. Bahkan tidak hanya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau Bapak Ibu tidak suka sama orang lain, dibawa tidur tidak? Kira-kira Bapak Ibu bahagia atau menderita? Nah itu. Tapi intinya Bapak Ibu ingin bahagia atau ingin menderita? Ingin bahagia. Ingin bahagia tapi batin kita disertakan nilai yang tidak luhur. Kebencian, kemarahan, iri hati dibawa terus keserakahan. Bagaimana kita mau bahagia? Oleh karena itulah sebagai sebab yang membuat lingkar perjalanan hidup kita ini terus berputar. Dalam Paticca Samuppada itu yang pertama adalah awijja. Awijja apa artinya? Sering diterjemahkan apa? A adalah tidak, wija, wija itu pengetahuan, awija bukan pengetahuan. Karena kalau seseorang memiliki awija adalah tidak memiliki pengetahuan untuk menembus 4 kebenaran Arya. Atau dalam bahasa Palinya kan Cattari Arya Satsani. Cattari 4. Catur itu kan 4. Arya ya Arya. Siapa yang dikatakan Arya?
orang suci. Satsani, kebenaran. Jadi 4 kebenaran bagi orang suci. Jadi kalau Bapak Ibu menembus 4 kebenaran Arya ini, ya minimal sotapati. Maka dikatakan sotapati atau sotapana. Sota itu artinya apa? Telinga. Penembusan melalui pendengaran. Menembus tentang apa? Tentang 4 kebenaran Arya. Kalau kita kan masih baru menghafal 4 kebenaran Arya. Yaitu 1, 4 kebenaran Arya apa saja? 1, duka. 2, kemunculan duka. Duka samudaya. Samudaya itu kemunculan. Jadi munculnya duka. Kemunculan duka. 3, lenyapnya duka. 4, jalan menuju lenyapnya duka. Ini awija. Nah, karena punya awija, maka yang menjadi penyebab terus berputar adalah tanha. Tanha artinya apa? Tanha artinya keinginan. Bapak Ibu ingin baik tidak? Ingin baik tidak? Nah, kalau ingin baik itu tanha loh. Sebab duka itu. Kalau diterjemahkan, tanha itu keinginan. Ingin menjadi suci tidak? Oh, tidak boleh itu tanha. Oh, ingin bahagia tidak? Nah, tanha lagi. Kalau diterjemahkan, tanha itu keinginan. Maka yang sekarang di buku Parita Biru itu terjemahannya, tanha adalah kegandrungan, kecintaan. Gandrung. Artinya kalau gandrung, gambarannya paling gampang begini. Kalau lawan jenis mencintai, yang laki-laki mencintai perempuan, perempuannya tidak suka sama yang mencintai, kira-kira menderita tidak? Tapi kita tetap mencintai dia, tapi dia tidak mau sama kita. Ini namanya kegandrungan sudah. Kalau orang sudah gandrung itu ya susah. Malah ada orang yang dari Banyuwangi, di Banyuwangi sana ada tari yang terkenal, namanya tari gandrung. Itu di Banyuwangi sana ada tari yang terkenal namanya tari gandrung. Itu tanha itu apa? Kegandrungan. Tanha ada 3. Kama tanha, bawa tanha, bawa tanha. Kegandrungan terhadap nafsu indria namanya kama tanha. K-A-M-A. Kalau K-A-M-M-A itu perbuatan. Kalau K-A-M-A ini nafsu indria. Jadi kalau nafsu indria kan dari 6 indria kita itu. Dari mata, dari telinga, dari pendengarannya, ya, dari penciumannya. Nah, ibu-ibu kalau gandrung dengan pewangi merek tertentu, kalau dikasih yang lain kira-kira mau tidak? Tidak mau. Nah, ini kenapa? Sudah penciumannya harus gandrung dengan itu, walaupun mahal dibeli. Tas, kalau tas nggak bermerek, tidak mau beli, tidak mau pakai. Kalau belum beli, sampai mimpi-mimpi. Itu namanya sudah gandrung itu. Lihat sandal, harus sandal bermerek tertentu. Kalau tidak, wah, bisa-bisa di rumah tidak masak, suami didiamkan, puasa ngomong, katanya wipasana. Ini
kenapa kok diem terus istrinya? Ya vipassana. Padahal ya kepengen dibelikan sesuatu, tetapi suami tidak merespon. Ini namanya sudah muncul kegandrungan. Itu nikama tanha. Kedua, bawa tanha, kegandrungan kemenjadian. Jadi ingin menjadi seperti dia, seperti dan wibawa tanha, kegandrungan ketidakmenjadian. Ini jadi awija, kedua tanha. Ketiga upadana. Awija, tanha, upadana. Ini disebut kilesa wata, lingkar pengotor batin. Jadi yang menyebab kita berputar terus. Ya, upadana itu ada 4. Yang pertama adalah bau padana. Kedua, kamu padana. Ketiga, sila batu padana. Dan keempat, atak wadu padana. Yang pertama, kamu padana ya kemelekatan terhadap nafsu indria. Jadi kalau seseorang memiliki kemelekatan terhadap nafsu indria, itulah namanya upadana juga. Bau padana adalah kemelekatan terhadap kemenjadian. Sila batu padana itu terdiri atas 2 kata, sila dan bata. Kalau bahasa Sanskertanya namanya brata. Sila itu kebiasaan baik. Bata atau brata itu menjurus ke hal tertentu, khusus. Berarti kebiasaan baik tapi menjurus ke hal-hal tertentu. Melekat dengan itu. Sembayang baik tidak? Menancapkan dupa baik tidak? Tapi kalau Bapak Ibu, kalau tidak ada dupa, terus kira-kira mau sembayang tidak? Nah, akhirnya kok harus dupanya pun harus sekian, jumlahnya sekian, itu mulai melekat juga. Namanya sila batu padana. Kalau dalam samyojana itu, dasak samyojana ada namanya sila bata paramasa. Nah, paramasa itu menggenggam dengan kuat-kuat. Sudah kebiasaan tertentu digenggam kuat-kuat. Namanya sila bata paramasa. Nah, kita juga demikian. Pandangan kita genggam dengan kuat-kuat, ada masukan juga tidak bisa terima. Nah, ini namanya ya tadi sila bata, sila batu padana, karena melekati dengan kuat. Nah, umumnya kita juga seperti itu. Walaupun ada pemahaman baru, kita sulit untuk berubah. Mengapa sulit berubah? Karena sudah melekati dengan kuat. Tapi ada juga orang yang dulunya memegang dengan kuat, tapi lama-lama begitu mengenal Dhamma, ya mulai terkikis, jadi biasa-biasa saja. Ada yang begitu Bapak Ibu? Ada juga. Tapi ada yang kalau tidak melakukan itu, wah itu jadi masalah. Nah, ini namanya sila batu padana. Ini kemelekatan juga. Dan yang keempat adalah atak wadu padana.
kemelekatan dengan adanya diri. Maka orang sekarang karena melekati terhadap adanya diri, banyak orang yang merasa diri kita ini dihina, merendahkan harga diri, tidak menghargai diri. Kamu ya tidak menghargai diri saya. Tapi kalau ditanya harganya berapa, enggak dibilang. Tapi semua atas nama diri. Sesungguhnya diri ini ada tidak? Sesungguhnya diri ini ada tidak? Ya tidak ada sesungguhnya. Tetapi kita sudah melekati tentang konsep adanya diri. Bahwa diri ini ada. Nah, ini yang juga susah juga. Maka ada orang yang sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena punya hati. Ya kalau nggak punya hati mana bisa sakit hati? Itu tadi semua diukur dari dirinya sendiri. Malah sesungguhnya diri ini tidak ada. Maka kalau kita semakin belajar ya nanti lama-lama sesungguhnya juga tidak ada. Nah, ini secara dhamma yang lebih tinggi. Persoalannya kita ini sering memakai bahasa kesepakatan. Contohnya, Bapak Ibu pagi hari ini puja bakti. Puja bakti ini berbuat baik tidak? Siapa yang berbuat baik? Siapa yang berbuat baik? Kalau diri sendiri kan nggak ada. Katanya anata. Nah, kalau diri sendiri tidak ada, terus siapa yang berbuat baik? Kesadaran. Ayo, Bante, saya berbuat baik. Padahal saya sesungguhnya kan tidak ada. Diri yang berbuat baik itu tidak ada juga. Nah, muncul pertanyaan, siapa yang sedang berbuat baik ini? Ternyata yang sedang berbuat baik adalah pandangan keliru. Karena merasa ada diri, padahal diri tidak ada. Nah, tambah pusing kan? Kan kita mengenal ada anicca, dukkha, dan anatta. Anatta kan tidak ada diri. Ini kalau ilmu yang lebih tinggi, cuma untuk mengerti sampai sana, ya bikin pusing kepala. Karena selama ini kita memakai diri saya berbuat baik. Maka kalau misalnya Bapak Ibu berbuat baik, tidak dipanggil ke depan, terus bilang apa? Tidak menghargai. Karena apa? Kita menyematkan diri ini harus dihormati. Padahal diri tidak ada. Contoh Bapak Ibu, ibu-ibu itu yang suka masak, pernah ngupas bawang? Coba dikupas, mencari inti bawangnya itu, ada tidak? Kita manusia ini ya sama seperti itu, kalau dikupas tidak ada inti. Tetapi kita sering mempertahankan, inilah saya, ini diri saya. Inilah yang dikatakan sebagai awal lingkar pengotor batin. Namanya kilesa wata.
Karena memiliki kilesa, memiliki awija, tanha, dan upadana, kegandrungan, bukan pengetahuan, dan kemelekatan, maka kita akan berbuat. Perbuatannya itu disertai oleh apa? Oleh kilesa ini. Oleh awija, tanha, dan upadana. Maka kita akan berbuat, namanya kama wata, lingkar perbuatan. Yang termasuk lingkar perbuatan itu apa, Ibu Bapak Saudara sekalian? Ada dua. Kalau dalam Paticca Samuppada itu, satu adalah sangkara dan dua namanya bawa. Sangkara itu pembentuk baik, buruk, baik, buruk. Pikiran kita kan demikian, baik, buruk, baik, buruk. Kenapa banyak baik, buruk, baik, buruk? Karena kita masih disertai oleh kilesa tadi. Jadi belum menjadi luhur, pikiran kita hanya baik, buruk, baik, buruk. Maka semalam Bante tanya, batin kita belum menjadi UPK. UPK artinya apa? Semalam diterjemahkan? Ya? Nah, sesungguhnya bukan keseimbangan gitu. Nah, tapi sudah diterjemahkan keseimbangan. Nah, keseimbangannya dikatakan seimbang seperti apa? Enggak jelas juga. Berarti kalau Bapak Ibu mau seimbang ya harus berbuat jahat 50% gitu tak. Berbuat baik 50% baru seimbang kan gitu. Nah, padahal yang dikatakan UPK sudah tidak terpengaruh dengan baik dan buruk lagi. Bapak Ibu pernah dicaci maki orang? Pernah dimarah orang? Pernah tidak disuka orang? Apa reaksi Bapak Ibu kalau tidak disuka sama orang? Kita orang biasa seperti itu. Apakah seorang Buddha juga pernah tidak disuka orang? Pernah dicaci orang? Pernah juga. Yang membedakan apa? Ya, meresponnya. Kalau seorang Buddha, ya malah kasihan sama yang mencaci maki. Kalau kita? Kalau kita? Nah, orang mencaci, balas mencaci. Kalau sudah bisa membalas, puas. Itu kalau kita. Kalau seorang Buddha ya kasihan yang mencaci itu. Nah inilah bedanya, cara pandangnya itu yang berbeda. Secara fisik sama. Ada orang lain marah sama kita balas? Marah. Kalau sudah membalas dengan marah, puas. Ini orang waras atau orang gila? Itu. Ya, coba suatu ketika misal Bapak Ibu jalan berpapasan, ketemu di tengah jalan, tiba-tiba dimarah, dicaci maki. Nah, kira-kira kita membalasnya dengan apa? Pasti dibalas dengan marah juga. Tapi setelah berlalu, besok temennya ngasih tahu, kamu tahu nggak kemarin yang marah-marah itu siapa? Oh saya nggak tahu. Temennya mengatakan, itu kemarin yang marah-marah mencaci maki kamu itu orang gila. Kira-kira masih dendam tidak? Masih marah tidak? Nah persoalannya, saat kita dimarah, kita tidak tahu juga kalau itu orang gila. Padahal sesungguhnya orang yang suka marah itu termasuk orang
Berarti nanti perenungan kalau pulang, kalau Bapak Ibu mau marah, pertanda Bapak Ibu pertanda Bapak Ibu gila. Itu harus nanti direnungkan saat pulang. Berarti kalau mau marah, itu. Tapi kalau anaknya itu melakukan hal tidak baik, ya perlu dimarah. Tapi marahnya bukan karena kebencian, tapi karena ingin memberikan pengertian. Ya kalau anaknya itu berbuat buruk, Bapak Ibu, wah anakku sayang, kok pinter ya kamu mencuri, bahaya itu. Ya kalau ini anak berbuat buruk harus dimarah. Tapi kalau tanpa sebab Bapak Ibu marah-marah, itu sukses menjadi orang gila. Itu harus direnungkan ke dalam diri. Suka marah-marah itu ya tipe orang gila sesungguhnya. Ya inilah melihat ke dalam diri kita. Itulah dikatakan sangkara. Pembuat baik, buruk, baik, buruk. Bapak Ibu sekarang di sini baik atau buruk? Pikirannya baik atau buruk? Baik. Nanti keluar dari wihara ini kira-kira bisa buruk tidak? Wah ternyata bisa. Bahkan lebih bisa. Ya, itu. Karena pikiran kita tidak bisa dikendalikan sedemikian rupa. Sulit dikendalikan. Tetapi bukan berarti tidak bisa juga. Ya inilah kesempatan berlatih. Mengendalikan pikiran, mengendalikan ucapan, dan mengendalikan perbuatan. Namanya juga sedang berlatih. Jadi kadang-kadang terpeleset, kadang salah, ya wajar. Tapi umumnya kita takut salah. Padahal berbuat salah sudah sering, masih takut lagi. Tuh. Contoh kalau Bapak Ibu kita semua kan mau tanya. Kalau mau tanya takut tidak? Takut apa? Ya? Nah itu kalau kita tanya takut, ini namanya takut pinter. Ya kalau diketahuin kan biasa saja sesungguhnya. Namanya kita sedang belajar. Yang mentertawakan itu belum tentu ngerti juga. Inilah kehidupan kita. Jadi karena kita punya kilesa, maka kita berbuat. Nah, perbuatan namanya kamawata, lingkar perbuatan. Kalau kita sudah memiliki sangkara, ada namanya bawa. Bawa itu kemenjadian. Kalau pikiran kita baik, ya jadi happy. Coba kalau Bapak Ibu punya kebencian, kira-kira dadanya itu sesak atau lega? Kalau punya kebencian. Kalau Bapak Ibu marah, benci, itu dadanya sesak atau longgar? Sesak. Tapi kalau Bapak Ibu lagi happy, dadanya lega, nyaman. Kan begitu? Coba kalau punya kebencian tambah marah lagi. Ini kan tegang sampai gemetaran. Pernah belum? Pernah belum? Yuk. Nah, itu coba diingat-ingat, disadari jasmani kita ini berubah seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu marah, geram, tambah benci, tambah emosi lagi. Ini dada ini semakin sempit, sesak.
Tapi kalau kita mengembangkan cinta kasih, kasih sayang, kan lega, nyaman, tidur pun enak. Nah coba kalau memendam kebencian, yang kita benci sudah ngorok, kita mah nggak bisa tidur, menderita. Bapak Ibu pernah kena tusuk pisau? Sakit tidak? Sakit. Tetapi kena tusukan dari omongan lebih sakit mana? Dibanding kena tusuk pisau sama kena tusuk omongan, lebih sakit mana? Ya? Ternyata kena omongan itu yang luka apanya? Yang luka apanya? Yang luka batinnya. Tapi kalau kena tusuk pisau ya sakit, tapi tidak separah kalau kena tusuk omongan. Wah, kalau kena omongan bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak habis itu. Dicaci maki orang 10 tahun lalu, sekarang masih ingat tidak? Masih ingat tidak? Ayo. 20 tahun lalu masih ingat tidak? Masih. Hebat itu. Kemana-mana dibawa tidak? Dibawa. Itu sampah atau bukan? Loh, berarti Bapak Ibu kita ini selalu membawa sampah. Itulah namanya pengotor batin kita. Luar biasa. Tapi kalau ditanya, Bapak Ibu ingin bahagia tidak? Ingin. Kalau ingin bahagia membawa sampah terus-terusan itu kira-kira bisa bahagia tidak? Nah, kalau kita berpikir lebih jauh lagi, kemana-mana bawa sampah, ini orang sehat atau orang tidak sehat? Sampah dibawa mana-mana. Ya, tapi kita memang menyukai itu. Oleh karena itulah kita kepengen sekali, ingin menjadi. Bahkan ada orang yang bertekad ingin lahir lagi. Siapa yang kepengen lahir lagi? Nah, satu. Ingin lahir di mana, Bu? Ayo. Siapa yang ingin lahir lagi? Ya? Yo, siapa yang kepengen lahir lagi? Ya. Kalau kita kepengen lahir lagi, ini pertanda kita ini sesungguhnya belum puas menderita. Itu. Jadi karena belum puas menderita, ya kepengen lahir lagi. Sebab karena nanti kalau lahir kan jadi apa? Tua, sakit, setelah sakit meninggal. Selesai? Selesai? Tidak. Setelah meninggal lahir lagi. Begitu lahir tua lagi. Belum sampai tua sudah sakit. Belum sampai tua sudah meninggal. Selesai? Oh, ternyata belum juga. Lahir lagi, terus berputar. Sampai kapan? Kalau kira-kira berputar terus begini, ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Capek atau tidak? Capek, tapi kepingin lagi. Itu. Secara pemahaman intelektual kita mutar terus, itu capek, bosan. Tetapi kenyataannya
ya kita pengen lagi. Namanya bukan capek itu. Ini belum bosan. Makanya kita belum puas menderita. Itu gara-gara apa? Ya kepengen putar terus. Berputar terus. Bagaimana mau capek? Karena kita punya kilesawata, maka kita akan memiliki namanya kamawata. Karena punya kilesa, kita berbuat. Lingkar kilesa, lingkar perbuatan. Kalau dalam Paticaksamuppada, yang kilesawata itu kan 3. Awija, tanha, upadana. Yang kamawata 2, sangkara sama bawa. Sisanya ada berapa? Kan ada 12, berarti dikurangi 3 sama 2, 5, masih 7. Sisanya itulah dikatakan wipakawata. Lingkar akibat. Karena punya kilesa, kita berbuat, maka ada akibat. Akibatnya apa? Ya kita punya winyana, punya nama rupa, punya salayatana, punya pasa, punya wedana, punya jati, jara, marana. Itu akibatnya. Maka kalau sudah meninggal, lahir lagi karena belum selesai, belum tuntas. Begitu lahir, tua, sakit, mati. Begitu meninggal, putar terus. Jadi kalau kita pikir-pikir dengan bijaksana, capek sesungguhnya. Tapi tidak sedikit yang kepingin, wah saya kepingin lahir di surga. Nanti supaya bisa bahagia. Loh, sekarang saja nggak digunakan dengan baik, menghayal nanti. Ini kalau tidak error ya cara pandangnya kita keliru. Tidak usah berharap kita nanti akan lahir lagi. Kalau kita masih punya kilesa, pasti akan lahir lagi. Karena penyebabnya apa? Kita masih punya kilesa tadi. Namanya punya kilesawata, lingkar pengotor batin masih ada. Itu sudah otomatis kita akan lahir lagi. Lahir di mana? Ya sesuai perbuatannya. Bisa lahir jadi manusia lagi. Bisa lahir jadi setan. Bisa lahir jadi binatang. Bisa lahir di alam dewa. Jadi Brahma pun bisa juga. Atau di alam neraka juga bisa. Ada yang bisa menjamin kita pasti lahir jadi manusia nanti? Nggak ada jaminan. Dan setiap kehidupan ini, apakah di alam dewa, alam binatang, alam manusia, ya, alam raksasa, ada yang baik, ada yang tidak baik. Manusia ada yang baik, ada yang tidak baik, ada. Dewa ada yang baik, ada yang tidak baik, ada juga. Binatang ada yang baik, ada yang tidak baik juga. Makhluk setan ada yang baik, ada juga. Maka difilmkan kan itu. Filmnya Tuyul dan Mbak Yul lah kan. Itu kan ada yang baik juga. Sampai difilmkan segala itu. Ya makhluk peta setan pun ya ada juga yang baik. Yang tidak baik ya ada. Sama dengan kita. Tetapi umumnya di masyarakat, kalau itu setan dikasih label tidak baik. Sama di alam manusia ini, kalau misalnya manusia dari suku mana terkenal ini baik,
Padahal mereka juga ada yang jahat tidak? Yang dikasih label baik itu, ada yang jahat tidak? Ada. Yang dikasih label kalau suku ini jahat, ada yang baik tidak? Ada juga. Pendek kata, semua makhluk itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kita sekarang mengatakan baik, nanti pasti baik? Enggak jaminan. Orang-orang yang bisa mempertahankan nilai-nilai luhur dalam batinnya itu akan menjadi lebih baik. Karena apa? Memunculkan yang tidak baik. Memunculkan hal-hal yang baik. Kalau dalam meditasi namanya kan vitaka. Vitaka itu apa? Memunculkan nilai luhur. Wicara diteruskan, dipertahankan. Maka akan menjadi kegiuran. Ya kalau sudah tergiur menjadi bahagia. Itu kalau faktor-faktor dalam jana itu kan vitaka, wicara, piti, suka, ekagata. Artinya vitaka itu apa? Memunculkan nilai luhur, dimunculkan. Vitaka, wicara dipertahankan. Nah sekarang kalau sudah nilai luhur dimunculkan bisa bertahan berapa lama? Jangan-jangan baru muncul hilang. Baru muncul aja hilang. Gimana? Karena mempertahankan nilai luhur dalam batin, ya tidak mudah. Maka batin kita ini yang baik dan buruk, banyak yang mana? Semua orang diajari untuk berbuat baik, tidak pernah diajari berbuat jahat, tapi kejahatan tetap ada. Oleh karena itulah kesempatan kita saat sekarang jadi manusia. Kan kita manusia semua kan? Ada yang bukan manusia? Loh kan ada yang dikatakan manusia tiracano, manusia peto, manusia manusu, manusia dewu. Walaupun fisiknya manusia, tapi belum tentu itu manusia isinya. Bisa-bisa setan, bisa-bisa binatang. Perilakunya seperti binatang, perilakunya seperti setan. Inilah pentingnya menyadari kita jadi manusia sekarang. Di kesempatan untuk menumbuhkan, memunculkan nilai-nilai bajik dalam batin kita. Apakah cinta kasih, kasih sayang? Ya, kalau dalam Karaniya Metta Sutta itu kan ada saku, uju, suhuju, suwaco, anatiman. Dia punya banyak keterampilan. Ya. Mudah dinasihati, tidak sombong. Itu nilai-nilai luhur yang perlu dikembangkan setiap saat. Sehingga kita bisa bahagia sekarang dan yang akan datang juga bisa bahagia. Walaupun kita belum bisa memotong lingkar perjalanan itu, tetapi paling tidak ya kita sudah bisa sedikit demi sedikit memahami dan mau mempraktekkan Dhamma. Kalau bisa, ya sekarang memotong lingkar perjalanan hidup itu. Jadi setelah meninggal tidak lahir lagi. Jadi tidak usah berharap nanti lahir lagi, pasti selama pengotor batin kita masih dimiliki, belum dilenyapkan. Itu sudah pasti lahir lagi. Mau lahir di alam bahagia atau menderita, semua dari perbuatan kita. Yang utama adalah kita berbuat, mengikis pengotor batin, mengendalikan pikiran, mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan. Inilah latihan kita yang sesungguhnya, di mana saja. Bukan saat retreat meditasi, baru latihan, nanti kalau pulang, kumat lagi, bukan.
tapi setiap saat dilatih. Kalau saat latihan begini, datang ke sini baik, setelah pulang belum tentu. Banyak lagi rintangannya. Nanti saat pulang, suami atau istri cemberut bagaimana? Padahal baru diceramai, pulang-pulang ya emosi juga. Padahal kalau marah itu pertanda orang gila. Setelah pulang ya tambah gila juga. Inilah yang kira-kira bisa sampaikan. Ya hanya sekilas karena Bante ingin menjelaskan tentang lingkar perjalanan kita. Karena ada kilesa wata, maka ada kama wata. Karena ada kama wata, maka ada wipaka wata. Itulah akan terus berputar. Maka Guru Agung kita menunjukkan ye dhamma hetu bahwa segala sesuatu ada sebabnya. Te sang hetung aha. Beliau menunjukkan sebabnya. Te sancak yo nirodo. Demikian pula beliau telah menunjukkan bagaimana melenyapkannya. Inilah yang dibabarkan oleh Pertapa Agung. Artinya yang telah dibabarkan oleh Guru Agung kita Buddha Gotama. Selamat praktek Dhamma. Sehingga bisa terkikis setahap demi setahap pengotor batin kita. Sehingga tercapai kebaikan tertinggi Nibbana. Sabbe sata bawantu sukitata.